Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari-hari yang Anda lewati selalu bahagia, aman, tentram, dan sejahtera. Perkenalkan, nama saya Isatul Jannah dengan NIM 200611100111 kelas 1B. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai teks deskripsi. Teks deskripsi tentang potensi-potensi tumbuhan di Madura. Menurut saya, tumbuhan yang sangat berpotensi yang berada di Madura adalah jagung. Bagaimana bisa jagung menjadi potensi Madura? Mengapa jagung? Ayo simak penjelasan tentang jagung yang menjadi potensi tumbuhan di Madura. Ayo simak dengan seksama deskripsi berikut ini. Pemanfaatan jagung sebagai potensi ekonomi di Madura. Kesuburan tanah adalah kemampuan tanah untuk menyediakan unsur hara, air, dan oksigen dalam keadaan yang seimbang bagi tanaman. Kemampuan ini dipengaruhi oleh sifat fisika, kimia, dan biologi tanah. Dari sudut kimia, kesuburan tanah diartikan kemampuan tanah untuk menyediakan unsur hara yang cukup bagi tanaman. Kesuburan tanah dievaluasi dengan analisis tanah dan tanaman baik total maupun parsial, yang ditunjukkan untuk menentukan kegiatan yang diperlukan untuk melakukan pemupukan dan meningkatkan kesuburan suatu tanah. Penilaian status kesuburan tanah biasanya didasarkan kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium, karena nutrien makro ini dibutuhkan dalam jumlah sangat banyak. Selanjutnya, ketersediaan suatu unsur hara dipengaruhi oleh faktor tanah seperti tekstur, kapasitas, tukar kation, kandungan bahan organik, dan pH tanah. Tanah di Madura umumnya terbentuk dari bahan indobatu kapur di bawah pengaruh iklim atau curah hujan yang tegas antara bulan dan kering. Sehingga tanah yang terbentuk berbeda karakteristiknya dengan tanah yang ada di daerah yang tidak mengenal bulan kering. Persebaran jenis tanah menurut klasifikasi tanah di 4 kabupaten di Madura tersebut terlihat bahwa tanah dominan di setiap kabupaten di Madura adalah kompleks mediteran merah dan litosol berbahan induk batu kapur dan kompleks mediteran grumosol, regusol, dan litosol berbahan induk batu pasir. Tanah di Madura umumnya didominasi oleh kompleks mediteran merah dan litosol yang berbahan induk batu kapur dan batu pasir. Tanah-tanah mediteran merah dan litosol ini di Madura berkembang pada kondisi iklim kering. Tanah yang menjadi bahan induk batu kapur mempunyai pH tanah yang lebih tinggi dibandingkan dengan bahan induk batu pasir di kabupaten lainnya. Hal ini karena rendahnya pencucian basa-basa, terutama di tanah bertekstur halus. Permasalahan tanah ini adalah ketersediaan air, ketersediaan unsur hara, kecocokan tanah dengan tanaman, tingginya pH tanah. Klasifikasi jagung. Jagung termasuk kingdom Plantae atau tumbuhan, divisi atau filum Angiospermae, kelas Monocotyledonea,
atau tumbuhan dengan biji berkeping satu, ordo atau bangsa Paules, famili atau suku Paucaceae, genus atau marga Sia, spesies atau jenis Siamese L. Asal-usul jagung. Banyak pendapat dan teori mengenai asal tanaman jagung. Akan tetapi, secara umum para ahli sependapat bahwa jagung berasal dari Amerika Tengah atau Amerika Selatan. Jagung secara historis terkait erat dengan suku Indian, yang telah menjadikan jagung sebagai bahan makanan sejak 10.000 tahun yang lalu. Berikut beberapa teori mengenai asal-usul jagung. Di antaranya, yang pertama, teori Asia. Yang kedua, teori Andean. Teori Asia berpendapat bahwa tanaman jagung yang ada di wilayah Asia diduga berasal dari Himalaya. Hal ini ditandai oleh ditemukannya tanaman keturunan jali atau jagung dali dengan famili Andropogenea. Kedua spesies ini mempunyai 5 pasang kromosom. Namun, teori ini tidak dapat banyak mendapat dukungan. Teori Andean. Menurut teori Andean, tanaman jagung berasal dari dataran tinggi Andean Peru, Bolivia, dan Ekuador. Hal ini didukung oleh hipotesis bahwa jagung berasal dari Amerika Selatan. Dan jagung Andean mempunyai keberagaman genetik yang luas, terutama di dataran tinggi Peru. Kelemahan teori ini adalah tidak ditemukan kerabat liar jagung seperti Teosinte di dataran tinggi tersebut. Melganov, seorang ahli biologi evolusi yang mengkhususkan perhatian pada tanaman jagung, menampik hipotesis ini. Anatomi dan morfologi dari jagung. Akar, biji, batang, bunga, daun, dan tongkol itu adalah bagian-bagian dari jagung. Anatomi dan morfologi. Yang pertama, pada akar. Sistem perakaran jagung terdiri dari akar-akar seminal yang tumbuh ke bawah pada saat biji berkecambah. Akar koronal yang tumbuh ke atas dari jaringan batang setelah plamula muncul. Dan akar udara atau bress yang tumbuh dari buku-buku di atas permukaan tanah. Akar-akar seminal terdiri dari akar-akar radikal atau akar-akar primer, ditambah dengan sejumlah akar-akar lateral yang muncul sebagai adventice pada dasar dari buku-buku pertama di atas pangkal batang. Berikut adalah gambar perakaran dari jagung. Yang kedua, batang. Batang jagung beruas-ruas yang jumlahnya bervariasi antara 10 sampai 40 ruas. Panjang batang berkisar antara 60 sampai 300 cm, tergantung dari tipe jagung. Ruas bagian atas berbentuk agak silindris, sedangkan bagian bawah berbentuk agak bulat pipih. Bagian tengah batang terdiri dari sel-sel parenkim dengan seludang pembuluh yang diselubungi oleh kulit yang keras, di mana termasuk lapisan epidermis. Ini adalah gambar dari batang daun. Yang ketiga adalah daun.
Daun muncul dari buku-buku batang, sedangkan pelepah daun menyelubungi ruas batang dan memperkuat batang. Panjang daun jagung bervariasi, antara 30 sampai 150 cm dan lebar 5 sampai 4 sampai 15 cm dengan ibu tulang daun yang sangat keras. Tepi helaian daun halus dan kadang-kadang berombak. Terdapat juga lidah daun atau ligula yang transparan dan tidak mempunyai telinga daun atau auricule. Bagian atas epidermis umumnya berbulu dan mempunyai barisan memanjang yang terdiri dari sel-sel bulliform. Adanya perubahan turgor menyebabkan jagung memiliki daun yang menggulung. Bagian bawah permukaan daun tidak berbulu dan umumnya mengandung stomata lebih banyak dibandingkan dengan permukaan atasnya. Ini adalah gambar dari daun jagung. Yang keempat, biji. Biji jagung terdiri tiga bagian utama, yaitu pericap berupa lapisan luar yang tipis, berfungsi mencegah embrio dari organisme pengganggu dan kehilangan air, endosperm sebagai cadangan makanan, mencapai 75% dari bobot biji yang mengandung 90% pati dan 10% protein, mineral, minyak, dan lainnya. Dan embrio atau lembaga sebagai calon tanaman yang terdiri atas plemul, akar radikal, scaculum, dan kolokoptil. Biji jagung berkeping tunggal berderet rapi pada tongkolnya. Letak biji jagung dibagi menjadi 3 tempat, yaitu 20% bagian pangkal, 60% bagian tengah, dan 20% bagian ujung tongkol. Berikut adalah gambar dari biji jagung. Bunga. Hal unik dari tanaman jagung dibandingkan dengan tanaman serelia yang lain adalah karangan bunganya. Jagung merupakan tanaman berumah satu atau monoekus, di mana bunga jantan semi terbentuk pada ujung batang, sedangkan bunganya betina atau pistillate terletak pada pertengahan batang. Tanaman jagung bersifat proteidik, di mana bunga jantan umumnya tumbuh 1-2 hari sebelum munculnya rambut atau style pada bunga betina. Oleh karena bunga jantan dan bunga betina terpisah ditambah dengan sifatnya yang proteidik, maka jagung mempunyai sifat penyerbukan silang. Produksi tepung sari atau polen dari tanaman jantan diperkirakan mencapai 25.000 sampai 50.000 butir tiap tanaman. Bunga jantan terdiri dari gluma, ladicula, palae, anther, philenen, dan lemma. Adapun bagian-bagian dari bunga betina adalah tangkai, tongkol, tunas, kelobot, calon biji, calon jenggelan, penutup kelobot, dan rambut-rambut. Ini adalah gambar dari bunga jagung. Tongkol. Tongkol adalah tangkai utama malai yang termodifikasi. Pada kondisi tertentu, malai organ jantan pada jagung dapat memunculkan bulir. Tongkol pada jagung adalah bagian dalam organ betina tempat bulir-bulir jagung menempel. Tongkol ini diselimuti oleh kulit jagung yang disebut dengan kelobot. Ini adalah gambar dari tongkol.
Manfaat jagung sebagai potensi ekonomi Madura. Manfaat jagung di bidang pangan. Salah satu bahan lokal yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi bermacam-macam olahan dalam perkuat ketahanan pangan adalah jagung. Jagung merupakan bahan pangan sumber energi, sumber gula atau karbohidrat, serta mengandung protein dan lemak yang cukup tinggi. Jagung mengandung kalori, serat, vitamin, dan mineral, serta berbagai sumber antioksidan yang baik bagi kesehatan. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melaksanakan kembali atau restrukturisasi diversifikasi pangan menuju produksi dan komposisi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman. Serta yang terpenting adalah berbasis sumber daya lokal. Diversifikasi pangan akan mempunyai nilai manfaat yang besar apabila mampu menggali, mengembangkan, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber pangan lokal yang ada. Selain dengan bahan baku terigu, jagung dapat menjadi beraneka ragam pangan lokal yang tidak kalah rasa dan gizinya dibandingkan dengan bahan-bahan terigu. Olahan pangan berbahan dasar jagung seperti mie, tepung, bakwan, puding, bubur, dan pasta, serta banyak lagi bahan olahan pangan yang berbahan dasar jagung. Manfaat jagung di bidang energi alternatif. Jagung atau sea maize memiliki potensi sebagai sumber bioenergi yang bernilai ekonomis tinggi. Pemanfaatan jagung dan limbahnya sebagai sumber bioenergi di antara lainnya adalah 1. Sebagai bahan bakar tungku untuk proses pengeringan atau pemanasan. 2. Sebagai bahan bakar padat untuk proses pirolisis dan gasifikasi. 3. Sebagai bahan baku pembuatan etanol. Dan 4. Sebagai bahan baku potensial pembuatan biodiesel. Meskipun pemanfaatan limbah jagung dan turunan produk berbahan baku jagung sebagai sumber energi terbarukan cukup potensial untuk dikembangkan di Indonesia, namun penggunaan secara optimal perlu diteliti dan dikembangkan agar diperoleh keuntungan yang maksimal. Manfaat jagung di bidang pakan ternak atau pupuk. Kebutuhan bahan baku pakan di Indonesia sangat besar. Komposisi formula ransum pakan terdiri dari 40-50% jagung dan sisanya adalah bungkul kedelai. Dengan asumsi kebutuhan pakan 15 juta ton, maka diperlukan substitusi jagung antara 7-7,5 ton. Jagung merupakan salah satu komoditas cerealia yang mempunyai peran yang strategis dan berpeluang untuk dikembangkan karena perannya sebagai sumber utama karbohidrat dan protein setelah beras. Hampir semua bagian tanaman jagung dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan. Batang dan daun tanaman yang masih muda dapat digunakan sebagai pakan ternak. Tanaman yang telah dipanen dapat digunakan untuk pembuatan pakan atau pupuk organik. Peningkatan produksi jagung akan diikuti oleh peningkatan limbah atau biomas yang berupa tongkol, batang, dan daun jagung. Limbah tersebut berpeluang menjadi penggerak peningkatan ekonomi masyarakat yang berbasis pertanian jagung. Besarnya peluang peningkatan ekonomi dikarenakan semua bagian
Limbah jagung dapat dimanfaatkan seperti biomas tanaman yang dimanfaatkan sebagai. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.